Apa yang akan kamu lakukan jika harga dirimu diinjak-injak sampai tak tersisa? Pak Bambang hanyalah sopir taksi biasa, tapi satu malam yang brutal mengubahnya menjadi mimpi buruk bagi para preman Jakarta. Jangan lewatkan detik terakhirnya. Sebelum kita mulai, tolong tulis di komentar dari kota mana kalian menonton video ini. 3 mayat tergeletak di lantai dengan posisi tertelungkup diam tak bergerak sedikit pun. Darah kering terlihat menempel di semen garasi yang retak itu. Ruangan garasi itu berbau tajam, campuran bau bensin, asap rokok, kretek basi, dan bau logam yang hangus terbakar. Pak Bambang berdiri tegak di samping mobilnya, sebuah Toyota Avanza putih. Lampu depan mobil itu pecah berkeping-keping, pintunya penyok parah, dan kaca depannya retak 1000. Di tangannya dia memegang botol kaca bekas minuman dengan sumbu kain kotor yang terikat di mulut botol dan bau bensin yang menyengat. Tangannya tidak gemetar, matanya tidak menangis. Dia hanya sibuk mempersiapkan semuanya. Dia tahu betul orang-orang jahat itu akan kembali lagi. 3 mayat di lantai itu adalah anggota sindikat preman lokal. Mereka memakai kaos hitam ketat penuh tato naga dan tengkorak di lengan mereka, dan pistol masih terselip di pinggang celana jeans mereka. 1 mayat tergeletak di dekat ban mobil Avanza. 1 lagi dekat dinding belakang yang lembab, dan yang ketiga terkapar di dekat pintu garasi. Pak Bambang sama sekali tidak melihat ke arah mereka. Dia terus melanjutkan pekerjaannya. Jerigen-jerigen bensin berjejer rapi 4 buah, semuanya penuh. Kain-kain bekas yang sudah dipotong memanjang botol-botol kaca bekas minuman energi, dan korek api gas tersimpan di sakunya. Dari luar terdengar suara sirin polisi sayup-sayup di kejauhan jalan tol, suara bising, lalu lintas Jakarta, dan musik dangdut dari warung tetangga. Tapi di dalam garasi itu hanya ada kesunyian yang mematikan. Pak Bambang mengambil 1 jerigen lagi, lalu menumpahkannya. Cairan bensin itu tumpah ke lantai membentuk genangan hitam yang mengkilap mengalir perlahan mendekati mayat-mayat itu. Kemudian dia mengambil potongan kain, lagi memasukkannya ke dalam botol kaca lain dan mengisinya dengan bensin sampai penuh. Tangannya benar-benar tenang, karena dia tahu dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Sebelum kita lanjut, tolong tulis di kolom komentar di bawah dari kota mana kalian menonton video ini dan siapa nama kalian agar kita saling kenal. 12 jam sebelumnya Pak Bambang sedang menyetir di jalanan raya Jakarta Selatan. Saat itu hari Rabu malam, hampir tengah malam. Lampu-lampu neon dari gedung pencakar langit dan papan iklan raksasa memantul di kaca depan mobil Avanzanya. Lalu lintas cukup padat, beberapa orang mabuk terlihat berjalan sempoyongan di trotoar dekat bar di daerah Kemang. Suasana khas Jakarta di malam hari. Di dalam taksi online-nya tercium bau pewangi mobil aroma jeruk murah yang tergantung di spion tengah. Pewangi itu tidak banyak membantu. Di bawah aroma kimia yang menyengat itu tercium bau keringat apek yang menumpuk dari ribuan penumpang, asap rokok, dan polusi yang masuk lewat jendela. Dan 1 bau lagi yang sulit dijelaskan, mungkin itu adalah bau kekalahan. Bau dari jam-jam panjang yang tak berujung duduk di sana, menunggu pesanan masuk yang bayarannya tidak seberapa. Pak Bambang berumur 47 tahun, tapi badannya terasa pegal dan lelah, seperti kakek berumur 60 tahun. Dia sudah menduda selama 2 tahun, dicerai oleh Sari istrinya yang telah mengambil separuh harta Gonogini dan masih terus menagih uang bulanan darinya. 2 anaknya, Rudi yang berumur 20 tahun dan Wulan yang 18 tahun, hampir tidak pernah bicara padanya. Bagi mereka, bapaknya hanyalah seorang sopir taksi online, biasa, tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak penting sama sekali. Toyota Avanza itu adalah keluaran tahun 2018, dibeli 3 tahun lalu dengan sistem kredit yang cicilannya masih harus dibayar 2 tahun lagi. Setiap bulan jutaan rupiah tersedot dari rekeningnya, ditambah biaya asuransi, ditambah uang bensin yang harganya naik, terus setiap minggu ditambah biaya servis bengkel, karena mobil bekas itu ternyata banyak penyakitnya. Waktu pertama kali membelinya, Pak Bambang berpikir itu investasi cerdas.
Mobil yang lebih baru, lebih bersih, lebih nyaman daripada mobil-mobil tua yang biasa dipakai taksi pangkalan. Dia pikir penumpang akan lebih memilih mobilnya memberi bintang 5 dan memberikan tips besar. Dia pikir dia bisa menaikkan standar hidupnya. Ternyata dia salah besar. Penumpang masa bodoh dengan mobil apa yang mereka naiki. Mereka naik makan di dalam mobil, mengotori jok membayar dengan tarif promo paling murah, lalu turun tanpa menoleh ke belakang. Tips adalah keajaiban yang jarang terjadi. Dan mobil Avanza itu, mobil yang katanya tangguh, itu tahun ini saja sudah masuk bengkel 3 kali. Kaki-kaki rusak karena jalanan berlubang, transmisi bunyi kasar, dan AC yang mendadak mati saat Jakarta sedang panas terik di bulan Mei. Dia sudah menghabiskan 10 juta rupiah untuk perbaikan. Uang yang sebenarnya tidak dia miliki, uang yang terpaksa dia pinjam dari adiknya dengan janji manis akan segera diganti. Sekarang adiknya bahkan sudah tidak mau mengangkat teleponnya lagi. Seandainya dulu dia beli mobil bekas yang murah saja, mungkin hidupnya lebih tenang. Tapi tidak, Pak Bambang ingin beda. Dia ingin jadi sopir dengan mobil paling kinclong di pangkalan. Tiba-tiba ponselnya bergetar di holder yang menempel di kaca depan. Pesan WhatsApp masuk. Itu dari Sari, mantan istrinya. Pesan itu berbunyi, "Jatah mingguan mana, ini sudah jam 12 malam, jangan paksa aku mengemis." Pak Bambang mencengkeram setir mobil dengan kuat sampai buku-buku jarinya memutih. Dia menarik napas panjang lewat hidung, lalu menghembuskannya pelan-pelan. Sebuah teknik meditasi yang dia pelajari dari YouTube. Tidak terlalu ampuh, tapi lebih baik daripada mengamuk. Dia harus mentransfer 2.500.000 rupiah setiap bulan kepada Sari sesuai keputusan pengadilan agama 2 tahun lalu. Padahal anak-anaknya sudah dewasa. Padahal mereka tidak lagi tinggal dengan ibunya. Padahal Rudi sudah kerja. Dan Wulan dapat beasiswa. Tapi hakim sudah ketuk palu. Kalau dia telat bayar, Sari akan lapor pengacara dan pengacara lapor hakim. Dan Pak Bambang bisa berakhir dengan surat panggilan polisi, denda, atau lebih parah lagi, penjara. Dia kenal beberapa teman sopir yang masuk sel gara-gara masalah nafkah. Dia tidak mau jadi salah satu dari mereka. Dengan satu tangan sambil menyetir pelan, dia mengetik balasan singkat. "Besok aku transfer." Balasan Sari masuk hanya dalam 2 detik. "Besok tidak ada gunanya transfer hari ini, atau aku lapor pengacaraku sekarang juga." Pak Bambang meletakkan ponselnya dengan kasar. Dia melirik aplikasi taksi di layar ponselnya. Pendapatan hari ini baru 680.000 rupiah. Itu hasil kerja keras selama 8 jam membelah macetnya Jakarta. Sialan? Benar-benar sialan. Dia butuh minimal 1 juta rupiah hari ini untuk menutup setoran bensin makan di warteg dan menyisihkan uang untuk Sari. Dia masih kurang 300.000 lebih dan ini sudah tengah malam. Pak Bambang meraih radio, panggil sebuah HT tua bermerek Motorola yang diberikan oleh paguyuban sopir kepadanya. Dia menekan tombol bicara di sampingnya. Monitor di sini 047. Apakah ada tarikan di sekitar Sudirman atau Tamrin? Suara operator wanita terdengar kresek-kresek dari speaker yang pecah. Negatif 47. Semuanya senyap untuk saat ini ganti. Pak Bambang kembali menyetir pelan di lajur kiri dengan lampu tanda taksi menyala terang di atas atap, berharap ada seseorang yang melambaikan tangan. Di jam segini, biasanya masih ada pergerakan orang-orang yang baru keluar dari klub malam, pasangan yang tidak mau menyetir karena mabuk, atau pekerja shift malam yang mau pulang ke rumah, tapi tidak ada satupun yang memberhentikannya. Taksi-taksi kosong lain melewatinya juga sama-sama mencari penumpang. Terlalu banyak persaingan, terlalu banyak sopir yang putus asa seperti dirinya. Pak Bambang teringat masa lalu saat dia baru mulai menjadi sopir 12 tahun yang lalu, saat baru saja bercerai tanpa pekerjaan tetap, dan hutang menumpuk di mana-mana. Seorang teman menyarankannya untuk mengambil kredit taksi. Ini pekerjaan aman, katanya waktu itu. Selalu ada penumpang, selalu ada uang tunai. Semuanya bohong. Memang ada penumpang, tapi mereka membayar semakin murah, dan saingan semakin menggila. Gojek, Grab, Maxim, InDriver, semua aplikasi online itu membanting harga hancur-hancuran, dan penumpang lebih memilih mereka karena harganya sudah pasti di awal. Taksi konvensional perlahan mati, pelan tapi pasti.
Tapi Pak Bambang tidak bisa ganti pekerjaan. Dia tidak punya ijazah sarjana. Dia putus sekolah SMA demi bekerja serabutan. Dan tidak pernah melanjutkannya. Di umur 47 tahun, tanpa gelar, tanpa pengalaman di bidang lain, menjadi sopir adalah satu-satunya yang dia miliki itu dan tumpukan hutangnya. Dia melewati sebuah mal besar yang lampunya masih menyala terang, ada orang-orang berjalan di trotoar. Dia melihat seorang pria melambaikan tangan di dekat pintu keluar Indomaret. Pak Bambang membelokkan mobilnya mendekat. Pria itu berumur sekitar 30-an. Kemeja kerjanya kusut, sebagian keluar dari celana bahan. Wajahnya merah padam, matanya sayu, dan berair jelas sekali dia mabuk berat. "Taksi, Pak. Ya mau kemana, Mas? Ke Mangga Besar lewat Hayam Wuruk ya?" "Oke, naik, Mas." Pria itu membuka pintu belakang dan menjatuhkan dirinya ke kursi penumpang seolah tubuhnya sangat berat. Bau alkohol langsung menyergap hidung Pak Bambang, campuran bau bir murah, dan sesuatu yang lebih keras, mungkin anggur merah atau whisky. Pak Bambang tancap gas dan menyalakan argometeran. Tarif awal menunjukkan Rp7.500. Dari situlah hitungan dimulai. Pria itu mengeluarkan ponselnya, mulai mengetik pesan dengan jari yang kaku. Dia tertawa sendiri seperti orang gila. Lalu wajahnya berubah serius, lalu tertawa lagi. Pak Bambang mengawasinya lewat kaca spion, tengah benar-benar mabuk parah. 3 blok, kemudian pria itu tiba-tiba membungkuk ke depan dan muntah. Suaranya terdengar mengerikan, seperti seluruh isi perutnya dipaksa keluar sekaligus. Muntahan cair bercampur sisa makanan menyembur mengotori jok belakang yang berbahan kain karpet dasar dan panel pintu. Pak Bambang menginjak rem mendadak karena kaget. Mobil di belakangnya membunyikan klakson panjang penuh emosi, lalu menyalipnya sambil berteriak kasar. "Woi, belajar nyetir, woi." Tapi Pak Bambang tidak peduli. Pria itu masih terus muntah memegangi perutnya dengan satu tangan, dan tangan lainnya mencoba menutup mulut, tapi sudah terlambat. Semuanya keluar. Alkohol, sisa makan malam, cairan asam lambung. Bau busuk langsung memenuhi kabin mobil Avanza itu, asam menusuk membuat mual. Pak Bambang langsung turun dari mobil membuka pintu belakang dengan kasar. Pria itu keluar dengan sempoyongan hampir jatuh tersungkur ke aspal. Dia berpegangan pada bodi mobil agar tidak ambruk. "Maaf, Pak, saya masuk angin kayaknya, maaf ya. Lihat itu, lihat apa yang kamu lakukan pada mobil saya." Pak Bambang menunjuk ke arah jok belakang dengan tangan gemetar menahan marah. Muntahan itu menutupi hampir semua permukaan. Cairan menjijikan itu menetes ke lantai mobil. Baunya benar-benar tidak tertahankan. Pria itu mengelap mulutnya dengan lengan kemejanya yang mahal. Iya, nanti saya ganti ongkos cucinya, Pak. Jangan baper lah, saya minta Rp500.000. Apa Bapak gila ya? Jangan ngawur, lihat kekacauan yang kamu buat. Saya harus membersihkan semuanya, saya harus ke salon mobil saya, kehilangan waktu narik penumpang lain. Rp500.000 sekarang. Pria itu mengeluarkan dompet kulit dari saku belakang celananya, membukanya dengan susah payah. Pak Bambang mengintip dan melihat isinya hampir kosong. Hanya ada beberapa lembar uang kertas lusuh. "Saya cuma punya 50.000, Pak. Cuma ini sisa uang saya. Kamu bercanda sama saya." "Enggak, sumpah ini doang. Maaf ya." Pak Bambang merasakan hawa panas naik ke dadanya. Amarah murni, amarah yang meledak. Dia mendorong dada pria itu dengan kedua tangannya. Sangat keras, pria itu jatuh terduduk di trotoar yang keras. Ponselnya terlempar dari tangan dan mendarat di aspal dengan bunyi retak yang nyaring. "Pergi kamu dari sini, pergi." Pria itu bangun perlahan, awalnya terlihat bingung, lalu wajahnya berubah marah. "Dasar sopir taksi miskin, pantas saja istri lu ninggalin lu, dasar pecundang." Dia memungut ponselnya yang layarnya sudah pecah, lalu berjalan sempoyongan menuju tikungan gelap. Dia menghilang di balik belokan jalan. Pak Bambang berdiri terpaku di tengah jalan sepi. Itu dengan pintu mobil terbuka lebar membiarkan bau muntah itu keluar. Beberapa mobil lewat pelan, pengemudinya menatap dengan rasa ingin tahu. Dia menutup pintu belakang, berjalan memutari mobil, dan mengintip dari jendela. Muntahan itu ada di mana-mana, meresap ke dalam pori-pori jok kain, menggenang di karpet karet.
Jam menunjukkan pukul 12:34 pagi. Dia harus membersihkannya sekarang juga. Dia tidak bisa lanjut mencari penumpang dengan kondisi seperti ini. Tidak ada orang waras yang mau naik taksi yang baunya seperti tempat sampah. Dia menyetir 6 blok sampai menemukan SPBU Pertamina yang buka 24 jam. Dia parkir di dekat toilet dan mushola. Dia berjalan ke arah petugas SPBU, seorang anak muda berumur 20-an yang menatapnya dengan wajah bosan dan mengantuk. "Mas, boleh pinjam ember sama kain lap bekas tidak?" "Buat apa, Pak?" "Buat bersihin taksi, ada yang muntah." Anak muda itu menghela napas panjang. "Ada di gudang belakang, Pak. Sebentar saya ambilkan." Dia butuh waktu 5 menit untuk kembali membawa ember plastik bekas cat tembok yang kotor dan 2 helai kain lap yang sudah dekil. "Makasih ya, Mas." Pak Bambang mengisi ember itu dengan air keran dari toilet SPBU. Dia menuangkan sabun cuci tangan cair yang ada di wastafel ke dalamnya. Itu bukan sabun khusus mobil, tapi hanya itu yang ada. Dia kembali ke mobil. Avanzanya membuka keempat pintunya lebar-lebar agar angin malam masuk. Dia mengeluarkan karpet dasar dan meletakkannya di aspal. Dia mulai menggosok jok kain itu dengan lap basah. Muntahan itu tidak mau hilang. Dengan mudah baunya sudah meresap jauh ke dalam busa kursi. Dia harus menggosok sekuat tenaga membilas lap yang menjijikkan itu, lalu menggosok lagi berulang-ulang kali. Butuh waktu setengah jam lebih untuk membersihkan gumpalan-gumpalan itu. Ketika dia selesai, bau muntah itu masih ada di sana, hanya saja sekarang bercampur dengan bau sabun murah yang aneh. Malah jadi lebih parah. Dia mengembalikan ember itu ke petugas SPBU yang bahkan tidak menoleh padanya. Pak Bambang masuk kembali ke mobil melihat jam di dashboard pukul 1:20 pagi. Dia melihat angka di aplikasi pendapatannya. Masih tetap Rp680.000. Dia tidak maju selangkah pun, justru sebaliknya. Dia membuang waktu berharga. Dan sekarang mobilnya bau busuk. Ponselnya bergetar lagi. Sari mengirim pesan lagi. "Sudah transfer belum?" Pak Bambang tidak membalas. Dia meletakkan ponselnya di holder. Pesan lain masuk lagi. Anak-anak tanya, apa bapaknya sudah bayar? Mereka malu punya bapak sopir taksi yang tidak bertanggung jawab. Pak Bambang memejamkan matanya rapat-rapat mencengkeram setir mobilnya lagi. Anak-anaknya Rudi dan Wulan. Rudi bekerja sebagai customer service di sebuah bank swasta. Gajinya mungkin UMR Jakarta, tapi setidaknya dia kerja di gedung ber-AC. Wulan sedang kuliah jurusan manajemen. Keduanya memandang Pak Bambang dengan tatapan kasihan, bercampur rasa malu. "Bapakku sopir taksi," begitu kata mereka kalau ada teman yang bertanya, dan mereka selalu mengecilkan suara saat mengatakannya, seolah itu adalah aib yang harus disembunyikan. Pak Bambang pernah mencoba menjelaskan pada mereka bahwa menjadi sopir adalah pekerjaan halal, bahwa pekerjaan inilah yang membayar listrik, membeli beras, dan menyekolahkan mereka selama ini, tapi mereka tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Bagi mereka, bapak, mereka adalah produk gagal. Pak Bambang menyimpan ponselnya, menyalakan mesin mobil yang bergetar kasar, lalu keluar dari area SPBU. Dia menyetir melewati Jalan Jenderal Sudirman, memutari Bundaran HI, dengan patung selamat datang yang ikonik di tengah kolam air mancur. Dia melihat turis-turis yang sedang berfoto, pasangan muda yang duduk-duduk di pinggir kolam, orang-orang yang terlihat bahagia, orang-orang tanpa beban hidup. Dia terus menyetir tanpa tujuan, mencari sesuatu yang tidak ada. 40 menit berlalu tanpa satu pun penumpang. Aplikasi di ponselnya sunyi senyap. Pukul 2:15 pagi akhirnya ada notifikasi masuk. Seseorang memesan perjalanan. Pasangan muda, keduanya mabuk, tapi tidak rusuh. Mereka masuk sambil tertawa cekikikan. "Ke apartemen Kalibata City ya, Pak?" "Oke, siap." Perjalanan itu memakan waktu 15 menit lewat jalan tikus untuk menghindari ganjil genap yang sebenarnya sudah tidak berlaku jam segini. Mereka membayar Rp95.000 via aplikasi tanpa tips sepeser pun. Dia lanjut bekerja. Pukul 3 pagi dia mengangkut seorang bapak tua yang terburu-buru ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. "Darurat keluarga," katanya. Istrinya jatuh di kamar mandi.
Pak Bambang menyetir cepat menyalip truk-truk ekspedisi tapi tetap hati-hati. Bapak itu memberinya uang tunai Rp120.000, padahal tarifnya cuma Rp100.000. Kembaliannya ambil saja, Pak. Semoga berkah. Pak Bambang mengangguk pelan. Semoga istri Bapak cepat sembuh. Bapak tua itu turun dan berlari masuk ke IGD. Pak Bambang terdiam sebentar melihat pintu otomatis rumah sakit itu menutup. Dia jadi teringat mantan istrinya, bagaimana sekarang wanita itu hanya menghubunginya untuk memeras uang. Bagaimana hubungan manusia bisa hancur sampai setitik nadir seperti ini. Dia menggelengkan kepala mengusir pikiran itu. Pukul 4 pagi shift kerjanya seharusnya sudah selesai. Dia menghitung pendapatannya baru Rp915.000. Masih kurang. Dia memutuskan untuk narik 1 jam lagi. Dia mengambil segerombolan anak muda yang baru keluar dari kelab malam di SCBD. 3 orang mabuk berteriak-teriak tertawa keras. Salah satu dari mereka memutar musik jedak-jeduk dari ponselnya dengan volume maksimal. "Tolong kecilkan suaranya ya mas, saya pusing dengarnya." "Ah bapak ini jangan baper dong, nikmati hidup pak." Mereka tidak mengecilkan suaranya. Dia mengantar mereka ke daerah Bintaro. Mereka membayar Rp180.000, lagi-lagi tanpa tips. Salah satu dari mereka meninggalkan kaleng bir yang tumpah sedikit di jok belakang. Pak Bambang sudah terlalu lelah. Untuk marah dia hanya membersihkannya dengan koran bekas yang ada di bagasi. Pukul 5:20 pagi, dia benar-benar selesai. Dia menghitung total uang di tangan dan di aplikasi. Rp1.095.000. Masih kurang Rp100.000 lagi untuk target amannya, tapi badannya sudah menyerah. Punggungnya sakit, matanya berat sekali. Mobil Avanza itu baunya sekarang seperti campuran muntah sabun colek, bir basi, dan keringat. Dia sudah tidak kuat lagi. Dia memutuskan untuk pulang. Besok adalah hari lain, shift lain. 12 jam lagi duduk di kursi sempit ini, menyusuri jalanan macet yang sama, mengangkut pemabuk yang sama. Dia mengarahkan mobilnya menuju garasi sewanya di daerah kawasan industri Cikarang, pinggiran Jakarta, yang penuh debu pabrik. Daerah itu penuh gudang besar, bengkel truk, dan lahan kosong penuh ilalang dan sampah. Itu bukan daerah yang layak huni, tapi sewa tempatnya murah. Garasinya berada di ujung jalan buntu yang gelap. Bangunan tua bekas gudang logistik, dinding batako tanpa cat, pintu seng berkarat dengan gembok besar. Dia menyewanya seharga Rp1.800.000 per bulan dari seorang tuan tanah yang tidak pernah dia temui wajahnya, hanya lewat transfer bank dan kirim bukti via WhatsApp. Di dalam garasi itu dia menyimpan segala sesuatu yang berhubungan dengan taksinya, peralatan yang dia kumpulkan. Sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun, dongkrak, buaya kunci, pas obeng, berbagai ukuran palu, semua yang diperlukan untuk perbaikan dasar. Dia juga punya 4 jerigen bensin masing-masing berkapasitas 20 liter. Dia membelinya penuh setiap minggu di pom bensin pinggiran yang memberinya harga khusus grosir. Itu jauh lebih murah daripada harus isi bensin eceran setiap hari. Dia juga menyimpan stok oli, mesin filter udara, dan suku cadang murah yang dia beli saat ada diskon di toko online. Pak Bambang belajar merawat mobil. Avanzanya sendiri bukan karena hobi, tapi karena kebutuhan yang mendesak. Bengkel resmi mematok harga terlalu tinggi, antara Rp800.000 sampai Rp1,5 juta untuk servis ringan, ganti oli, kampas rem atau tune-up. Jadi, dia mulai menonton video tutorial di YouTube. Judulnya cara ganti oli mesin Toyota Avanza, cara ganti filter udara, cara cek rem tangan. Awalnya dia kesulitan, butuh waktu 2 atau 3 kali lebih lama daripada montir profesional, tapi lama-lama dia jadi terbiasa. Sekarang dia bisa melakukan sebagian besar perbaikan sendiri, tidak semuanya, tapi cukup untuk menghemat pengeluaran dapur. Dia sampai di garasi pukul 5:47 pagi, langit di ufuk timur mulai terlihat agak terang. Warna hitam pekat malam mulai berganti menjadi biru tua. Tanda waktu subuh sebentar lagi habis. Dia turun dari mobil, merogoh saku celananya untuk mengambil kunci gembok. Garasi sebuah gantungan kunci berbentuk mobil-mobilan kecil yang diberikan Wulan
saat dia masih umur 10 tahun jauh, sebelum anak itu merasa malu dengan pekerjaan bapaknya. Dia membuka gembok besar yang dingin itu, melepasnya, lalu mengangkat pintu seng. Suara logam berkarat, beradu dengan semen, terdengar nyaring memecah kesunyian pagi buta itu. Di dalam garasi gelap gulita, dia menyalakan lampu, hanya ada satu bohlam kuning 5 watt yang tergantung di langit-langit dengan kabel hitam. Cahayanya redup nyaris, tidak menerangi sudut ruangan. Garasi itu berukuran lebar 6 meter dan panjang 8 meter, atapnya seng tanpa plafon, dindingnya batako kasar tanpa plester. Di bagian belakang ada rak besi, tempat semua alat-alatnya tersusun rapi. Di satu sisi 4 jerigen bensin berjejer rapat menempel ke dinding. Di sisi lain, tumpukan kardus berisi suku cadang bekas dan kain lap kotor. Lantainya terbuat dari semen kasar yang sudah retak-retak penuh bercak oli hitam, sisa perbaikan bertahun-tahun. Pak Bambang kembali masuk ke mobil, memarkirkannya pelan-pelan ke tengah garasi, lalu mematikan mesin. Kesunyian kembali menyelimuti ruangan itu. Hanya terdengar suara tik-tak dari mesin mobil yang mulai mendingin. Dia tetap duduk di sana, tangannya masih memegang setir, menatap kaca depan dengan retakan panjangnya, retakan yang sudah 2 bulan menunggu untuk diperbaiki. Mengganti kaca depan mobil ini butuh biaya 3,5 juta rupiah. Uang dari mana? Temannya bilang selama retakannya tidak menghalangi pandangan sopir, dia masih bisa narik. Jadi di sanalah retakan itu semakin hari semakin panjang setiap kali dia menghantam lubang jalanan Jakarta. Pak Bambang menghela napas, panjang menjatuhkan kepalanya ke setir. Dia lelah, bukan hanya karena kurang tidur, tapi lelah dengan segalanya. Lelah dengan hidup, lelah bertarung setiap hari demi uang receh, lelah dengan penghinaan penumpang, lelah dengan bau muntah, lelah dengan Sari lelah. Dengan anak-anaknya lelah dengan cicilan mobil yang seolah tak ada ujungnya. Dia sempat berpikir sejenak apa yang akan terjadi jika dia tidak pulang. Besok jika dia meninggalkan taksi ini di sini dan pergi begitu saja. Kemana? Dia tidak tahu, pokoknya pergi yang jauh. Tapi dia sadar dia tidak bisa. Kalau dia berhenti narik, dia tidak bisa bayar cicilan. Kalau kredit macet, debt collector akan datang menyita mobilnya. Kalau mobil ditarik leasing, dia tidak bisa kerja. Kalau tidak kerja, dia tidak makan, tidak bisa bayar sewa, tidak bisa bayar Sari, dan dia akan berakhir jadi gelandangan di kolong jembatan. Jadi tidak ada jalan keluar, dia harus terus berjalan 1 hari lagi dan 1 hari lagi. Dia turun dari mobil, menutup pintu, berniat menutup garasi, dan pulang ke kos-kosannya untuk tidur 4 jam sebelum shift sore dimulai, tapi tiba-tiba dia mendengar sesuatu di luar. Suara mesin mobil besar mendekat. Pak Bambang berhenti di ambang pintu garasi. Suara mesin diesel itu semakin keras, semakin dekat. Dia mengintip ke arah jalan. Sebuah Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam legam melaju pelan di jalan buntu itu. Kaca filmnya gelap total, tidak ada plat nomor di bagian depan. Ban besarnya melindas kerikil dan debu jalanan yang rusak. Pak Bambang merasakan sensasi dingin di perutnya. Firasat buruk. Pajero itu berhenti tepat di depan garasinya. Mesinnya dibiarkan menyala menderu-deru. Tidak ada yang turun selama beberapa detik. Pak Bambang mundur selangkah, masuk kembali ke dalam perlindungan garasinya. Tangannya secara refleks meraba ponsel di saku celana, tapi dia tidak mengeluarkannya. Mau telepon siapa? Polisi. Di daerah pinggiran industri seperti ini, polisi butuh waktu 1 jam untuk sampai, itu pun kalau mereka mau datang. Pintu belakang Pajero itu terbuka. 4 orang pria turun, semuanya masih muda sekitar 25 sampai 30 tahunan. Mereka memakai kaos hitam ketat, celana jeans gelap, dan sepatu bot berat. 3 di antaranya memiliki tato yang terlihat jelas di lengan, gambar tengkorak kawat duri dan simbol-simbol aneh. Orang keempat memakai topi baseball dengan tulisan nama ormas lokal di bordir putih. Pak Bambang langsung mengenali tipe orang-orang ini, preman.
Sindikat yang menguasai wilayah parkir dan keamanan liar di daerah ini. Orang-orang yang biasa memalak pedagang kaki lima dan menagih uang keamanan. Orang yang berjalan paling depan memiliki bekas luka parut yang panjang di wajahnya, memanjang dari kelopak mata kanan sampai ke dagu seolah-olah wajahnya pernah disayat pisau dan dijahit sembarangan. Kita panggil dia si Codet. Dia berjalan santai menuju Pak Bambang. 3 temannya mengikuti di belakang. Pak Bambang berdiri mematung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu apa mau mereka. Si Codet tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke matanya. "Woi Pak Sopir," suaranya terdengar santai hampir ramah, tapi ada nada mengancam yang tersembunyi di bawahnya. Pak Bambang tidak menjawab, hanya mengangguk kecil sebagai tanda hormat yang dipaksakan. Si Codet melihat ke dalam garasi, matanya tertuju pada Toyota Avanza putih yang terparkir di sana. Dia maju 2 langkah, melongokkan kepalanya lebih dalam. "Mobil lu boleh juga masih mulus nih." Pak Bambang menelan ludah tenggorokannya kering. "Itu alat kerja saya, Mas." Si Codet menoleh ke arahnya masih dengan senyum mengerikan itu. "Oh ya, masa sih?" 3 temannya tertawa-tawa pendek yang meremehkan. Mereka masuk ke dalam garasi tanpa permisi, tanpa menunggu dipersilakan, seolah-olah tempat itu milik nenek moyang mereka. Mereka mengelilingi mobil itu, melihat-lihat, menyentuh bodinya, mengusap kap mesinnya. Salah satu dari mereka yang memakai topi ormas membuka pintu pengemudi, menjulurkan kepalanya ke dalam, lalu langsung menutup hidungnya. "Anjir, bau muntah nih di dalam. Ada penumpang mabuk tadi," malam jawab Pak Bambang. Suaranya terdengar lebih lemah dari yang dia harapkan. "Jijik banget sih lu, Bang." Preman itu membanting pintu mobil dengan keras. Bam! Seluruh bodi mobil berguncang. Pak Bambang maju selangkah ke arah mereka. "Tolong Mas, sudah Mas pergi saja, saya tidak mau cari masalah." Si Codet berbalik perlahan menatapnya dari ujung kaki sampai ujung kepala menilainya. Pak Bambang sadar betapa menyedihkan penampilannya saat ini. Seorang bapak-bapak umur 47 tahun, pendek, perut buncit dengan mata panda dan baju kusut sama sekali tidak terlihat berbahaya. "Masalah?" Si Codet tertawa lagi. "Gak ada masalah kok Pak Sopir, kita cuma mau lihat garasi lu doang. Bagus juga tempatnya. Udah lihat kan? Sekarang tolong pergi." Oke, santai dong. Kita gak mau diam di tempat orang yang gak nerima tamu." Dia berjalan menuju pintu keluar garasi. 3 temannya mengikuti. Sepatu bot mereka berbunyi keras menghentak semen. Pak Bambang merasa lega luar biasa. Mereka pergi. Tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba si Codet berhenti tepat di ambang pintu garasi. Dia berdiri diam di sana membelakangi Pak Bambang. 3 temannya juga ikut berhenti. 3 detik berlalu. 4, 5. Lalu si Codet berbalik perlahan menatap mobil Avanza itu lagi. Ekspresi wajahnya sudah berubah total. Senyumnya hilang. "Lu tahu nggak? Gua tersinggung." Pak Bambang merasa lantai di bawah kakinya bergoyang. "Apa maksudnya?" "Mobil lu. Gua tersinggung kalau sopir taksi kere kayak lu punya mobil yang lebih bagus dari mobil gua." Dia berjalan kembali ke arah Avanza dengan langkah pelan dan sengaja. Pak Bambang ingin mengatakan sesuatu. Ingin menjelaskan bahwa mobil itu tidak bagus, bahwa mobil itu penuh kerusakan, bahwa itu masih kredit, bahwa itu satu-satunya hartanya. Tapi lidahnya keluh. Si Codet sampai di depan mobil, dia menatap lampu depan sebelah kanan. Satu-satunya lampu yang masih bening dan berfungsi baik. Dia mengangkat kaki kanannya yang memakai sepatu bot tebal. Sayang banget lampunya, dan dia menendang sekuat tenaga. Perang. Kaca lampu itu pecah berantakan menjadi 1000 keping. Pecahannya jatuh ke lantai garasi seperti suara hujan kerikil. Pak Bambang merasa seolah-olah perutnya yang ditendang. Dia berdiri terpaku melihat lampu yang hancur itu. Si Codet tertawa puas. "Ups, pecah deh." Lalu dia menendang pintu pengemudi lebih keras kali ini. Bak! Plat bodi itu penyok ke dalam. Penyok yang dalam berbentuk cetakan sepatu bot. Mobil sampah. Dia menendang lagi dan lagi. Setiap tendangan meninggalkan bekas luka baru di bodi mobil. Pintu itu mulai ringsek tak berbentuk. 3 preman lainnya tertawa terbahak-bahak.
Salah satu dari mereka mengeluarkan HP dan mulai merekam video untuk konten story mereka. Pak Bambang lumpuh di tempatnya. Dia menyaksikan bagaimana mereka menghancurkan taksinya taksi yang masih dia cicil taksi yang dia butuhkan untuk mencari makan besok taksi yang menjadi satu-satunya penyambung nyawanya. Dan saat itulah ada sesuatu di dalam dirinya yang putus. Itu bukan keputusan yang masuk akal, bukan rencana matang. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih dalam naluri purba yang meledak. Dia berjalan menuju rak peralatan di belakang. Kakinya bergerak sendiri seolah tubuhnya tahu apa yang harus dilakukan sebelum otaknya sadar. Dia mengambil sebuah kunci Inggris besar yang paling berat terbuat dari besi padat terasa dingin di telapak tangannya. Dia berbalik. Si Codet masih berdiri di samping mobil membelakangi Pak Bambang tertawa mencari bagian mana lagi yang bisa dia hancurkan. Pak Bambang berjalan ke arahnya tidak berlari, hanya berjalan dengan langkah kaki yang berat dan pasti. Si Codet mendengarnya. Dia berbalik tawanya berhenti seketika. Dia bertanya dengan nada meremehkan, "Mau apa kau dengan besi itu, Pak Tua?" Pak Bambang tidak menjawab, dia terus melangkah maju. Preman itu memasukkan tangan ke pinggangnya menarik sebuah pistol krom yang berkilau di bawah lampu kuning garasi lalu mengarahkannya ke wajah Pak Bambang. Dia berteriak agar Pak Bambang tenang dan jangan bertingkah bodoh. Tapi Pak Bambang tidak berhenti. 3 preman lainnya juga ikut mencabut pistol mereka. Sekarang ada 4 moncong senjata yang mengarah padanya. Mereka berteriak menyuruhnya berhenti. Pak Bambang mengangkat kunci Inggris besar itu tinggi-tinggi dan mengayunkannya ke bawah dengan seluruh tenaga putus asa yang dia miliki langsung mengarah ke kepala si Codet. Krak! Suaranya terdengar mengerikan. Besi padat beradu dengan tulang seperti suara memecahkan kelapa muda dengan parang. Preman itu tidak sempat berteriak. Matanya membelalak lebar kaget setengah mati. Lalu tatapannya kosong. Dia ambruk seketika seperti karung beras yang jatuh. Pistolnya terlepas jatuh ke lantai dengan bunyi denting logam. 3 temannya terpaku kaget. Hanya 1 detik, tapi itu sudah cukup. Pak Bambang sudah melangkah 2 kali ke arah preman kedua. Yang lebih muda yang tidak bertato yang tadi memakai topi ormas. Dia mengangkat kunci Inggris itu lagi. Preman itu panik dan mencoba menembak. Dor. Tembakan meletus tapi meleset karena tangannya gemetar. Peluru itu menghantam dinding, batako menerbangkan debu dan serpihan semen. Pak Bambang sudah sampai di depannya. Kunci Inggris itu turun lagi, menghantam bahu. Tulang selangkap patah seketika. Preman itu menjerit kesakitan. Dia menjatuhkan pistolnya. Pak Bambang memukul sekali lagi ke arah kepala. Preman itu jatuh terkapar. Semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 10 detik. 2 preman sisanya akhirnya bereaksi. Mereka mengangkat senjata mereka. Dor, dor, dor. 3 tembakan meletus liar. 1 peluru menembus atap seng, 1 menghantam lantai semen, dan yang ketiga mengenai kap mesin Avanza. Pak Bambang langsung menjatuhkan diri berguling ke balik mobil berlindung di sisi yang aman. Dia berjongkok dengan napas memburu jantungnya berdetak sangat kencang sampai telinganya berdenging. Dia mendengar langkah kaki berlari ke arahnya. Dia melihat sekeliling kunci Inggris masih di tangannya berat dan berlumuran darah. Di rak besi di dekatnya ada sebuah palu godam palu besar bergagang kayu yang biasa dia pakai untuk memukul velg yang macet. Dia menyambar palu itu. Salah satu preman muncul dari sisi samping mobil. Tubuhnya kurus, matanya terbelalak karena takut dan adrenalin. Dia mengangkat pistolnya. Pak Bambang bangkit lebih dulu melempar kunci Inggris ke arah wajahnya sebagai pengalih perhatian lalu mengayunkan palu godam itu. Preman itu mundur menembak ke udara karena kaget. Dor. Pak Bambang menerjang maju dengan palu di atas kepala. Preman itu mencoba membidik lagi. Terlambat, palu godam itu turun, menghantam kepalanya sekali 2 kali. Preman itu jatuh menyamping tak bergerak lagi, tinggal 1 orang. Pak Bambang berbalik mencarinya. Preman terakhir itu berdiri di ambang pintu garasi pistol di tangan, tapi dia tidak mengangkatnya. Dia berdiri mematung di sana menatap Pak Bambang dengan ngeri, lalu menatap 3 temannya yang sudah jadi mayat di lantai. Nyalinya ciut.
Dia berbalik dan lari keluar dari garasi. Langkah kakinya terdengar keras di jalanan aspal. Pak Bambang berlari mengejarnya dengan palu masih di tangan. Dia melihat preman itu melompat masuk ke dalam Pajero Sport hitam, menyalakan mesin dan tancap gas. Ban mobil itu mencicit meninggalkan jejak karet di aspal. Mobil besar itu melesat pergi berbelok di tikungan dan menghilang. Pak Bambang berdiri sendirian di tengah jalan buntu itu, palu godam tergantung lemas di tangannya, darah menetes pelan dari ujung besi. Kesunyian kembali mencekam. Hanya terdengar suara burung gereja yang mulai berkicau menyambut pagi. Matahari mulai terbit sepenuhnya. Pak Bambang berjalan pelan kembali ke dalam garasi. Lututnya gemetar hebat, adrenalinnya mulai turun digantikan rasa lemas yang luar biasa. Dia menatap 3 mayat di lantai itu. Dia mati. Saat itulah dia sadar. Tidak ada jalan kembali, yang kabur tadi pasti akan kembali. Dia akan membawa lebih banyak orang, membawa pasukan, membawa bala bantuan bersenjata lengkap. Mereka akan datang untuk membunuhnya. Dia mungkin punya waktu 1 jam atau 2 jam kalau beruntung. Pak Bambang menjatuhkan palu itu ke lantai. Dia duduk bersandar di dinding garasi yang dingin. Dia menatap mobil Avanzanya dengan lampu pecah pintu penyok. Dan sekarang ada lubang peluru di kap mesin. Semua hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun hancur tamat. Dan hidupnya juga mungkin akan tamat hari ini. Dia duduk di sana 5 menit, 10 menit entahlah. Lalu dia bangkit berdiri karena dia menyadari satu hal lagi. Jika mereka memang akan datang untuk membunuhnya, setidaknya dia tidak akan mati sendirian. Dia akan mengajak mereka ke neraka bersamanya. Dia berjalan ke arah jerigen bensin menatapnya, lalu menatap alat-alat bengkelnya. Dan dia mulai mempersiapkan jebakan. Sebelum kita lihat apa yang Pak Bambang lakukan, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini dan sebutkan nama kalian. Jadilah bagian dari komunitas kami. Pak Bambang menyeret jerigen bensin pertama dari dinding ke tengah garasi. Plastik jerigen bergesekan dengan semen menimbulkan suara seret yang ngilu. Isinya 20 liter penuh sampai ke bibir. Dia membuka tutup jerigen itu. Bau bensin langsung memenuhi ruangan, tajam kimiawi menusuk hidung dan tenggorokannya, tapi dia tidak peduli. Dia menendang jerigen itu sampai terguling. Bensin mulai tumpah keluar. Cairan itu membentuk genangan yang meluas di lantai, mencari celah-celah retakan semen mengalir ke tempat yang lebih rendah. Cairan itu berkilau di bawah lampu kuning yang redup. Pak Bambang membiarkannya tumpah di sana. Lalu dia mendorongnya ke samping dan mengambil jerigen kedua. Dia membawanya ke dekat pintu, masuk garasi, meletakkannya tepat di samping kusen pintu seng. Jika seseorang masuk terburu-buru, tanpa melihat mereka akan tersandung benda itu. Dan dengan rencana gila yang ada di kepalanya, jerigen yang jatuh di pintu masuk akan sangat berguna. Dia kembali mengambil jerigen ketiga. Yang ini dia letakkan di dekat rak peralatan di belakang, dan jerigen keempat dia taruh di samping mobil Avanza. 4 jerigen. Bensin total 80 liter bahan bakar cukup untuk mengubah garasi tua ini menjadi oven raksasa. Pak Bambang pergi ke laci meja. Kerjanya membuka laci tempat dia menyimpan kain majun kain, perca kotor, bekas lap oli. Dia mengambil 10 atau 11 lembar, semuanya hitam dan berminyak. Dia membawanya ke tempat tumpukan botol kaca bekas. Dia sudah mengumpulkan botol-botol ini selama berminggu-minggu. Botol sirup marjan, botol kecap kaca, botol minuman energi. Awalnya dia simpan untuk dijual ke tukang loak supaya dapat uang rokok tambahan. Sekarang botol-botol ini akan menyelamatkan nyawanya atau setidaknya membalaskan dendamnya. Pak Bambang mengambil botol pertama, sebuah botol kaca bekas sirup yang tebal, lalu mengisinya dengan bensin dari jerigen ketiga. Cairan itu naik berbuih di dalam botol. Ketika sudah terisi 3/4, dia berhenti. Dia mengambil salah satu kain lap kotor, merobeknya menjadi potongan panjang, mengambil satu potongan, dan memasukkannya ke mulut botol. Dia mendorong kain itu dengan obeng memadatkannya, sampai tersumbat rapat.
Kain itu langsung menyerap bensin berubah warna menjadi gelap dan basah. Bom Molotov pertamanya. Pak Bambang tidak melihat hasilnya. Lama-lama dia belum pernah membuat benda ini seumur hidupnya. Dia hanya pernah melihatnya di film aksi atau di berita tawuran warga di televisi. Dia tahu teorinya bakar sumbunya lempar botolnya. Saat pecah bensin akan menyambar api. Kebakaran instan. Tapi melihatnya di layar kaca dan membuatnya sendiri dengan tangan gemetar adalah dua hal yang berbeda. Dia meletakkan botol itu di samping, lalu menyiapkan botol kedua, ketiga, dan seterusnya. Butuh waktu 20 menit baginya untuk menyiapkan 6 bom Molotov. Dia menjejerkan botol-botol maut itu di dekat dinding, jauh dari genangan bensin di lantai. Dia tidak mau mereka meledak sebelum waktunya. Sambil bekerja, otaknya mulai memutar kembali kenangan lama yang dia kira sudah terkubur. Pak Bambang tumbuh besar di daerah padat penduduk di pinggiran Jakarta, sebuah kampung keras di mana hukum rimba berlaku. Jalanan sempit, becek, rumah-rumah petak yang saling menempel, dan tongkrongan preman di setiap tikungan. Saat dia berumur 15 tahun, dia pernah dicegat 3 anak muda dari kampung sebelah. Mereka menginginkan jaket denimnya, jaket yang dibelikan ibunya dari hasil mencuci baju tetangga selama 2 bulan. Dia menolak memberikannya. Salah satu anak itu mengeluarkan pisau lipat menyayat lengan kirinya. Pak Bambang masih punya bekas lukanya 5 cm di lengan bawah. Tapi dia tidak diam saja sambil menangis. Dia mengambil batu kali dari tanah, lalu melemparnya sekuat tenaga. Batu itu menghantam wajah anak yang memegang pisau. Anak itu jatuh. 2 temannya mengeroyok Pak Bambang. Dia bertarung kotor tanpa teknik, hanya murni keinginan untuk bertahan hidup. Dia menyikut, menendang, bahkan menggigit lengan salah satu dari mereka sampai berdarah. Anak-anak itu ketakutan melihat kegilaannya, lalu lari terbirit-birit. Sejak hari itu Pak Bambang paham satu hal. Di kampungnya kau harus melawan, atau kau akan diinjak sampai mati. Tidak ada pilihan lain. Dia belajar berkelahi di jalanan, tanpa aturan, tanpa kehormatan, hanya mengandalkan insting. Selama bertahun-tahun, dia bekerja serabutan. Jadi kuli panggul di pasar induk, mengangkat kotak-kotak sayur yang beratnya minta ampun. Tubuhnya jadi keras dan kuat. Dia bukan orang besar, tapi dia alot. Dan ketika ada orang yang mencari masalah, entah di pasar, di terminal, atau di warung, tuak Pak Bambang tidak pernah mundur. Bukan karena dia berani, tapi karena dia belajar bahwa menunjukkan rasa takut itu jauh lebih berbahaya. Di umur 23 tahun, dia pernah minum kopi di warung remang-remang. Ketika seorang preman mabuk masuk mencari gara-gara. Preman itu mulai mendorong orang-orang. Pak Bambang sedang duduk tenang. Preman itu mendekatinya, bertanya apa yang dia lihat. Pak Bambang tidak menjawab, hanya menatap matanya. Preman itu mendorongnya. Pak Bambang berdiri memecahkan botol kecap di meja, memegang leher botol yang tajam itu. Pergi dari sini, katanya pelan. Preman itu melihat pecahan kaca di tangannya, melihat tatapan mata Pak Bambang yang kosong, lalu memilih pergi. Itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Sejak saat itu Pak Bambang menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih lelah. Dia berhenti berkelahi, dia menikah, punya anak, dan fokus mencari uang halal. Tapi naluri purba itu tidak pernah hilang. Naluri itu hanya tidur panjang menunggu, dan sekarang naluri itu telah bangun sepenuhnya. Pak Bambang selesai menyiapkan bom Molotov terakhir. Dia berdiri, lututnya berbunyi kerak, punggungnya sakit karena terlalu lama membungkuk. Dia melihat hasil karyanya. 6 botol siap meledak, 4 jerigen bensin tersebar strategis, dan genangan bahan bakar yang mengkilap di lantai. Sekarang dia butuh senjata. Dia berjalan ke arah 3 mayat yang masih tergeletak. Dia tidak melihat wajah mereka, dia hanya berjongkok di samping mayat si Codet. Dia mengambil pistol dari pinggang mayat itu, sebuah pistol jenis FN berwarna krom 9 mm, terasa berat dan dingin. Pak Bambang tidak pernah memegang senjata api. Dulu sekali seorang teman pernah meminjamkannya senapan angin untuk menembak tikus di sawah itu saja. Dia memeriksa magasin pistol itu, penuh. Dia pindah ke mayat kedua, mengambil senjatanya juga.
Pistol hitam terlihat lebih baru. Mayat ketiga membawa pistol kaliber 45 lebih besar lebih berat. Pak Bambang meletakkan semua senjata itu di atas kap mesin Avanza yang penyok. 3 pucuk pistol. Dia tidak pernah memegang kekuasaan sebesar ini di tangannya, tapi dia tahu satu hal penting. Pistol-pistol ini tidak akan menyelamatkannya. Dia tidak bisa menembak dengan jitu, sedangkan orang-orang yang akan datang nanti pasti pembunuh profesional. Keunggulannya haruslah hal lain. Keunggulannya adalah garasi ini medan tempur yang dia ciptakan. Dia melihat sekeliling mengevaluasi lagi. Garasi ini hanya punya satu pintu masuk utama rolling door seng itu. Tidak ada jendela, tidak ada pintu belakang. Itu berita buruk sekaligus baik. Buruk karena dia terperangkap seperti tikus. Baik karena musuhnya tidak bisa mengepungnya dari samping atau belakang. Mereka harus masuk lewat depan langsung ke arahnya. Pak Bambang mendorong sebuah meja kerja besi yang berat, menyeretnya sampai ke posisi miring di dekat mobil Avanza. Dia menjatuhkan meja itu ke samping. Bam, sekarang dia punya tembok penghalang tidak tinggi tapi lumayan. Dia meletakkan 3 pistol itu di balik meja botol-botol molotov juga, dia pindahkan ke sana. Dia duduk di lantai semen, punggungnya bersandar pada meja besi itu. Dia menarik napas dalam-dalam. Berapa lama waktu berlalu? Mungkin setengah jam sejak preman terakhir itu kabur. Dia mengeluarkan ponselnya melihat layar yang retak. Pukul 6:23 pagi. Ada 3 panggilan tak terjawab dari Sari. 5 pesan WhatsApp baru. Dia membukanya. Sudah transfer belum? Jangan abaikan aku. Aku telepon pengacaraku sekarang juga. Dasar laki-laki tidak berguna. Anak-anak malu punya bapak sepertimu. Pak Bambang menatap pesan-pesan itu. 1 jam yang lalu, kata-kata itu akan melukai hatinya, akan merusak harinya. Sekarang dia tidak merasakan apa-apa. Hatinya sudah mati rasa. Dia mengetik 1 pesan balasan terakhir. Sari, aku tidak akan bisa transfer minggu ini atau minggu depan atau selamanya. Maaf. Dia menekan tombol kirim. Sari langsung membalas seketika tanda dia sedang memegang HP. Kamu gila ya? Aku akan tuntut kamu. Aku akan masukkan kamu ke penjara. Pak Bambang mengetik lagi, lakukan sesukamu, itu sudah tidak penting lagi. Dia memblokir nomor Sari lalu memblokir nomor Rudi dan Wulan. Dia mematikan ponselnya lalu meletakkannya di lantai. Dia duduk diam dalam kesunyian garasi. Hanya terdengar suara tetesan bensin yang jatuh dari meja kerja. Dia menatap mobil Avanzanya, lagi mobil yang dia perjuangkan mati-matian, yang belum lunas, yang tidak akan pernah lunas. Lampu pecah, pintu ringsek, kaca retak. Semua usahanya, semua kerjanya hancur dalam 5 menit oleh sekumpulan bajingan yang cuma ingin bersenang-senang. Pak Bambang merasakan sesuatu pecah di dalam dadanya. Bukan kemarahan, tapi sesuatu yang lebih sunyi. Kepasrahan. Dia sadar. Tidak peduli apa yang dia lakukan, sekarang hidupnya sudah tamat. Jika dia membunuh orang-orang yang datang, nanti polisi akan memburunya, atau sindikat itu akan mengirim lebih banyak orang sampai dia mati. Jika dia kabur, mereka akan menemukannya. Sindikat narkoba dan preman punya mata di seluruh kota. Jika dia menyerahkan diri, dia akan mati konyol di penjara. Tidak ada jalan keluar yang indah. Jadi untuk apa berjuang? Dia menyandarkan kepalanya ke meja besi, memejamkan mata. Sejenak dia berpikir untuk menyerah saja, diam di sini, biarkan mereka masuk dan menghabisinya. Dia lelah, sangat lelah. 47 tahun hidup bekerja banting tulang. Untuk apa? Supaya mantan istrinya membencinya, supaya anak-anaknya malu padanya, supaya dia berhutang untuk mobil rongsokan. Tidak sepadan. Dia membuka mata melihat botol-botol bensin, jerigen pistol. Semuanya siap untuk perang yang tidak mungkin dia menangkan. Dia menghela napas. Persetan dengan semuanya, katanya keras-keras. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Serak parau dan final. Dia bangkit berdiri. Lututnya sakit lagi. Dia berjalan ke pintu garasi, mengintip sedikit ke jalan. Matahari sudah bersinar terang. Langit biru cerah indah sekali. Sudah lama dia tidak memperhatikan langit pagi. Jalanan masih sepi, tapi tidak akan lama.
Pak Bambang kembali ke tengah garasi berdiri memandangi persiapan terakhirnya, dan saat itulah dia mendengarnya. Suara mesin. Banyak mesin. Mendekat. Tubuhnya bereaksi lebih cepat dari pikirannya. Jantungnya memacu adrenalin ke seluruh pembuluh darah. Tangannya mengepal. Dia berjalan cepat ke balik meja besi berjongkok di sana. Dia mengambil salah satu pistol, yang krom yang paling berat. Dia menarik slide-nya memastikan ada peluru di kamar tembak. Ya ada. Dia meletakkan jari telunjuknya di pelindung pelatuk. Suara mesin itu semakin dekat semakin bising. 3 mobil mungkin 4 dilihat dari suaranya. Pak Bambang mengambil korek api gas biru yang dia taruh di sebelah botol korek. Murah dari warung yang biasa dia pakai untuk menyalakan rokok. Dia menyalakannya. Api kecil berwarna oranye muncul. Dia menarik napas. Tangannya sedikit gemetar. Dia menempelkan tangannya ke paha untuk menstabilkannya. Suara mesin-mesin itu berhenti tepat di depan garasi. Terdengar suara pintu-pintu mobil terbanting. 1, 2, 3, 4. Lebih. Dia kehilangan hitungan. Banyak pintu, banyak orang. Suara-suara berat di luar perintah-perintah dalam bahasa kasar, langkah kaki yang mengatur posisi. Pak Bambang menggenggam korek api gas itu erat-erat. Pintu rolling door garasi mulai bergerak. Seseorang mengangkatnya dari luar. Logam beradu dengan logam berdecit pelan sentimeter demi sentimeter. Cahaya matahari pagi menerobos masuk. Awalnya hanya celah tipis di bawah lalu semakin lebar. Pak Bambang melihat sepatu bot, banyak sepatu bot. Pintu terus naik. Sekarang dia melihat kaki celana taktikal hitam beberapa memakai pelindung lutut. Jantungnya berdetak begitu keras sampai rasanya sakit di dada. Tangannya berkeringat licin memegang gagang pistol. Pintu terbuka sepenuhnya. Di sanalah mereka. Pak Bambang menghitung cepat. 8 orang semuanya bersenjata laras panjang. Rata-rata memegang senapan serbu jenis SS-1 atau rakitan yang mirip AR-15. 1 orang membawa shotgun. Mereka memakai rompi anti peluru hitam. 5 orang memakai masker ski, menutupi wajah 3 orang tidak. Di depan mereka berdiri seorang pria yang lebih tua, sekitar 50 tahunan tanpa masker. Wajahnya kotak rahangnya keras, ada bekas luka bakar tua di lehernya yang menjalar sampai ke pipi tato tribal memenuhi lengannya. Itu pasti bosnya. Terlihat dari cara orang-orang lain berdiri setengah langkah di belakangnya. Pria itu melihat Pak Bambang yang berjongkok di balik meja terbalik. Dia melihat botol-botol bersumbu kain, melihat jerigen bensin, melihat 3 mayat anak buahnya yang tergeletak kaku. Matanya menyapu seluruh garasi, mengevaluasi, memahami situasi dalam sekejap. Lalu dia tersenyum. Senyum tanpa rasa humor dingin seperti es batu. Itu dia bajingannya. Suaranya berat serak seperti orang yang merokok 3 bungkus sehari. 8 orang itu masuk ke dalam garasi pelan-pelan dengan senapan terangkat membidik tepat ke arah kepala Pak Bambang. Pak Bambang bangkit sedikit cukup untuk melihat melewati meja. Bos preman itu maju 2 langkah lagi. Kau membunuh anak-anakku, Pak Tua. Pak Bambang tidak menjawab. Dia menyalakan korek apinya lalu membakar ujung kain di botol pertama. Api menyambar kain yang basah oleh bensin itu dengan cepat. Lidah api menari-nari menjilat leher botol. Bos preman itu melihatnya. Senyumnya hilang. Jangan bodoh, kalau kau lempar barang, itu kami akan memberondongmu sampai hancur. Pak Bambang memegang leher botol itu. Dia bisa merasakan hawa panas api di dekat kulitnya. Aku sudah mati sejak tadi, jawabnya tenang. Dan dia melemparnya. Botol itu melayang berputar di udara. Kain yang terbakar meninggalkan jejak asap hitam. Waktu terasa berjalan lambat. Botol itu menghantam lantai tepat di tengah genangan bensin besar yang disiapkan Pak Bambang. Perang. Kaca botol itu pecah berantakan. Wush! Api menyambar dengan ganas ke segala arah, ke atas ke samping seperti naga yang terbangun. Bensin yang tumpah di lantai terbakar dalam sekejap mata. Sebuah dinding api setinggi 2 meter muncul tiba-tiba memisahkan Pak Bambang dari para pembunuh itu. Hawa panas langsung menghantam wajah semua orang seperti membuka pintu oven raksasa.
Para preman itu mundur secara naluriah, mengangkat lengan menutupi wajah mereka dari jilatan api. Salah satu dari mereka berteriak kaget. Si bos tidak mundur, dia hanya menyipitkan matanya menahan silau. Dia berteriak menyuruh anak buahnya bergerak memutar, jangan diam saja. Pak Bambang tidak menunggu. Dia menyambar botol kedua menyulut sumbunya, dengan tangan gemetar dan melemparkannya. Kali ini dia tidak melempar ke arah mereka, tapi ke arah pintu garasi tepat ke arah jerigen bensin yang dia letakkan di samping kusen pintu seng tadi. Botol itu melayang menghantam jerigen. Boom! Ledakan api kedua terjadi. Kobaran api langsung memblokir satu-satunya jalan masuk dan keluar. Sekarang para preman itu terperangkap di dalam garasi bersama Pak Bambang dengan api yang semakin membesar di kedua sisi. Si bos mengumpat kasar. Dia mengangkat senapan serbunya, sebuah AK-47 laras pendek. Habisi dia. 3 preman menembak bersamaan. Ratatatat. Suara tembakan itu memekakkan telinga di dalam ruang tertutup. Peluru-peluru menghantam meja besi yang dijadikan tameng oleh Pak Bambang. Tang tang tang. Meja itu bergetar hebat. Beberapa peluru menembus plat besi yang tipis. Satu peluru lewat begitu dekat di telinga Pak Bambang sampai dia bisa merasakan angin panasnya. Dia menjatuhkan diri rata dengan lantai semen yang dingin. Lebih banyak tembakan datang. Dor, dor, dor. Peluru menghantam dinding batako di belakangnya, menghujani punggungnya dengan debu dan serpihan semen. Pak Bambang merayap cepat ke samping menuju ke balik mobil Avanza menggunakan bodi mobil sebagai pelindung baru. Asap hitam mulai memenuhi garasi tebal dan pekat. Asap dari bensin dari plastik jerigen yang meleleh dari cat lantai yang terbakar. Pak Bambang terbatuk keras. Matanya perih berair hampir buta. Dia mendengar langkah kaki bot berat berlari ke arahnya. Dia mengintip dari kolong mobil melihat kaki-kaki bergerak 2 preman mencoba memutari mobil dari sebelah kanan. Pak Bambang mengangkat pistol krom, itu tangannya gemetar hebat. Dia membidik ke arah kaki. Dor, dor, dor. 3 tembakan dilepaskan. Hentakan pistol itu mengejutkannya lebih kuat dari dugaannya. Tembakan pertama meleset ke atas, yang kedua menghantam lantai, yang ketiga telak mengenai betis salah satu preman. Orang itu menjerit jatuh berlutut. Senapannya terlepas. Preman satu lagi langsung berlindung di balik tumpukan kotak peralatan. Dia mengangkat senapannya di atas kotak menembak buta tanpa melihat. Ratatatat. Peluru menghantam bodi Avanza. Menghantam ban depan meledak. Psst, mobil itu miring. Peluru menembus bodi kaleng mobil Avanza itu dengan mudah. Satu peluru masuk dari pintu kiri, keluar di pintu kanan hanya beberapa sentimeter dari kepala Pak Bambang yang sedang tiarap. Pak Bambang berguling ke sisi lain menabrak dinding. Dia terpojok. Tidak ada tempat lari lagi. Asap semakin tebal. Jarak pandang tinggal 3 meter. Dia mendengar suara lagi. Dia ada di belakang mobil serbu dari kiri awas apinya. Pak Bambang bangkit setengah badan mencari botol molotov ketiga. Tapi botol-botol itu tertinggal di balik meja besi 5 meter dari posisinya sekarang. 5 meter ruang terbuka yang penuh peluru. Mustahil diambil. Dia melihat sekeliling dengan panik mencari senjata apa saja. Matanya menangkap dongkrak buaya dongkrak hidrolik berat dari besi solid yang biasa dia pakai untuk ganti ban. Dia menyambarnya. Benda itu beratnya mungkin 5 kilogram. Dia mendengar langkah kaki sangat dekat tepat di balik mobil. Seorang preman muncul tiba-tiba dari asap memegang shotgun larasnya mengarah ke bawah. Dia melihat Pak Bambang. Pak Bambang melempar dongkrak. Buaya itu sekuat tenaga menghantam wajah preman itu dengan telak. Krak. Suara tulang hidung dan rahang yang hancur. Preman itu jatuh terlentang. Shotgun di tangannya meletus ke udara. Boom. Peluru tabur menghantam atap seng menciptakan lubang-lubang cahaya matahari. Pak Bambang merayap cepat ke arah preman yang jatuh itu. Dia merampas shotgunnya. Sebuah Remington pompa larasnya masih panas. Pak Bambang belum pernah pakai shotgun, tapi dia tahu senjata ini tidak butuh bidikan jitu. Tinggal arahkan dan tarik pelatuk. Dia memompa selongsong. Kelak-keluk, peluru baru masuk. Satu preman lagi muncul berlari menembus asap. Dia belum melihat Pak Bambang. Pak Bambang mengangkat shotgun, menarik pelatuk. Boom.
Hentakannya brutal popor senapan menghantam bahu Pak Bambang dengan keras hampir membuatnya terjengkang. Tapi preman itu terpental ke belakang dadanya, hancur diterjang peluru tabur. Dia jatuh mati seketika. Pak Bambang memompa lagi. Tangannya licin oleh keringat dan darah. Asap itu sekarang begitu tebal, sampai dia hampir tidak bisa bernapas. Paru-parunya terasa terbakar. Setiap tarikan napas adalah siksaan. Dia mendengar suara si bos berteriak panik. Keluar dari sini kita dipanggang hidup-hidup. Terdengar langkah kaki berlari menuju pintu, tapi pintu itu diblokir api yang semakin menggila. Terdengar teriakan frustrasi dan ketakutan. Pak Bambang merayap kembali ke arah meja besi. Tangannya menyentuh logam yang panas membara. Dia meraba-raba menemukan satu botol, lalu satu lagi dan satu lagi. 3 botol terakhir. Dia meletakkannya di depannya. Panas di garasi itu sudah tidak masuk akal. Keringat mengucur deras bercampur jelaga hitam di wajahnya. Kemejanya basah kuyup. Oksigen menipis. Pak Bambang tahu kalau dia diam di sini lebih lama lagi dia akan mati karena asap atau mati terpanggang. Ini harus diakhiri sekarang. Dia menyalakan ketiga botol itu satu persatu dengan cepat. Sumbu kain menyala. Dia bangkit berdiri sambil membungkuk shotgun di satu tangan, 3 botol dijepit di lengan lainnya. Dia berjalan menembus asap menuju pintu keluar. Sebuah bayangan muncul di dalam asap memegang senapan. Pak Bambang melempar botol pertama. Prang. Wush. Api menyambar lagi. Jeritan terdengar. Dia maju 2 langkah. Bayangan lain terlihat. Botol kedua melayang. Prang. Wush. Seluruh garasi itu sekarang adalah neraka api. Lidah api menjilat sampai ke atap. Atap seng mulai melengkung karena panas. Pak Bambang sampai di dekat pintu. Dia melihat 4 preman termasuk si bos mencoba mencari celah keluar, tapi api menutup jalan. Salah satu preman nekat mencoba melompati api. Celananya terbakar. Dia jatuh berguling sambil menjerit. Si bos melihat Pak Bambang muncul dari balik asap seperti hantu. Dia mengangkat AK-47-nya. Rata-tatat. Satu rentetan peluru dimuntahkan. Peluru mendesing di sekitar Pak Bambang. Satu peluru menyerempet lengan atasnya. Rasanya perih dan panas seperti disayat silet membara. Pak Bambang mengangkat shotgun dengan satu tangan membidik asal ke arah gerombolan itu. Boom! Hentakan senjata itu hampir membuat pergelangan tangannya patah, tapi peluru menyebar. Si bos berteriak memegangi bahunya yang berdarah. Pak Bambang melempar botol terakhir langsung ke tengah-tengah mereka. Perang. Wush. Ledakan api menelan mereka semua. Jeritan memilukan terdengar, orang-orang berguling di lantai mencoba memadamkan api di baju mereka. Pak Bambang tidak berhenti. Dia berjalan lurus ke arah pintu, ke arah dinding api yang memblokir jalan keluar. Tidak ada jalan lain. Dia harus menembusnya. Dia menarik napas panjang, menghirup sisa udara bersih terakhir yang bisa dia temukan, lalu berlari nekat menerjang api. Panasnya menghantam tubuhnya seperti pukulan fisik. Dia bisa merasakan bulu tangannya hangus, kulitnya melepuh, bajunya berasap. 3 langkah, 4 langkah, dia melompat keluar. Dia jatuh berguling di aspal jalanan. Kasar keras tapi dingin. Udara segar, udara bersih. Dia terbatuk hebat memuntahkan dahak hitam. Paru-parunya terasa perih. Dia bangkit dengan sempoyongan. Kakinya gemetar hebat, nyaris tidak sanggup menahan berat badannya. Dia menoleh ke belakang. Api menyembur keluar dari pintu garasi, asap hitam membumbung tinggi membentuk tiang raksasa ke langit. Dari dalam teriakan-teriakan itu semakin lemah lalu hilang. Pak Bambang mundur 2 langkah, 3 langkah, menjauh. Tiba-tiba 3 orang preman berhasil keluar merangkak dari neraka itu. Baju mereka hangus, kulit mereka merah terbakar batuk-batuk parah. Salah satu dari mereka melihat Pak Bambang. Dia mencoba mengangkat pistolnya dengan tangan yang gemetar hebat. Pak Bambang mengangkat shotgun untuk terakhir kalinya. Boom! Preman itu roboh. 2 sisanya termasuk si bos yang terluka, parah tidak mau bertarung lagi. Mereka berlari terpincang-pincang menuju mobil Pajero Sport yang masih menyala. Mereka masuk sebisanya tancap gas.
Ban mobil mencicit mobil itu melesat pergi meninggalkan teman-teman mereka yang mati. Pak Bambang berdiri diam di tengah jalan melihat mobil itu menghilang di tikungan. Di kejauhan suara sirin pemadam kebakaran dan polisi terdengar mendekat meraung-raung. Dia melihat tangannya yang melepuh hitam kena jelaga. Dia melihat lengannya yang berdarah kena serempet peluru. Darahnya menetes ke aspal, tapi itu cuma luka gores. Dia melihat ke garasi. Garasinya mobil, Avanzanya alat-alatnya tempat dia mencari nafkah. Selama 9 tahun semuanya habis musnah jadi abu. Dan mayat-mayat itu berapa orang yang dia bunuh? Dia menghitung dalam hati. 3 yang pertama mungkin 6 atau 7 di dalam api, 1 di jalanan. 10 nyawa atau lebih. Pak Bambang melihat sesuatu di aspal di dekat pintu garasi agak jauh dari api. Sebuah tas ransel hitam taktis dengan logo ormas yang terjatuh saat preman-preman itu lari. Tas itu agak hangus di pinggirnya tapi masih utuh. Dia memungutnya. Berat. Dia berjalan menjauh masuk ke sebuah gang sempit di antara 2 gudang kosong. Di sini tidak ada yang melihatnya. Dia membuka resleting tas itu. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di dalamnya ada tumpukan uang tunai. Gepokan uang merah 100 ribuan dan biru 50 ribuan. Banyak sekali. Dia mengeluarkannya menghitung cepat dengan jari yang kotor. 20 juta, 40, 60, sekitar 75 juta rupiah. Pak Bambang duduk bersandar di dinding gang yang lembab dengan tas terbuka. Di pangkuannya memegang gepokan uang itu dengan tangan yang luka bakar. Dia menatap uang itu. Lalu dia menatap asap hitam yang membumbung di langit dari arah garasinya. Dia memikirkan mobil taksinya tahun-tahun, dia membanting tulang membayarnya, memikirkan Sari yang serakah anak-anaknya yang malu. Padanya penghinaan penumpang malam-malam sepi di jalanan Jakarta. Semuanya berakhir dalam 2 jam pagi ini. Dan sekarang dia punya 75 juta rupiah yang bukan miliknya. Uang darah dari sindikat narkoba. Seharusnya dia merasa bersalah, merasa takut atau ngeri, tapi anehnya dia tidak merasakan itu. Dia hanya merasa lelah dan satu hal lagi lega. Lega yang luar biasa. Karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia tidak punya hutang. Dia tidak punya hutang pada Sari, tidak punya hutang pada leasing, tidak punya hutang pada siapapun. Dia kehilangan segalanya, mobilnya, identitasnya sebagai sopir, tapi dia juga terbebas. Dia memasukkan kembali uang itu ke dalam tas. Dia menyampirkan tas itu ke bahunya yang sakit. Dia bangkit berdiri. Seluruh badannya nyeri. Dia berjalan menuju ujung gang keluar ke jalan raya yang berbeda. Jalanan itu mulai ramai. Matahari sudah tinggi. Orang-orang berangkat kerja, anak-anak sekolah, naik motor pedagang bubur ayam melayani pembeli. Kehidupan berjalan normal seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Bambang berjalan di antara mereka membaur dengan kerumunan. Hanya seorang bapak-bapak tua yang terlihat lelah dan kotor, mungkin kuli bangunan yang baru pulang kerja malam. Tidak ada yang menoleh 2 kali padanya. Dan begitu saja dia menghilang di dalam hiruk-pikuk kota Jakarta. Pak Bambang sekarang hanyalah satu dari jutaan wajah di Jakarta. Kalian mungkin pernah berpapasan dengannya di halte busway atau duduk di sebelahnya di warung kopi pinggir jalan tanpa pernah menyadari siapa dia sebenarnya. Kisah ini bukan sekadar tentang balas dendam seorang sopir taksi. Ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan orang yang diam. Jangan pernah menginjak harga diri seseorang yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Kita sering lupa bahwa kesabaran itu ada batasnya. Masyarakat menekan Pak Bambang dengan hutang, dengan penghinaan, dengan tuntutan gaya hidup yang tidak masuk akal, sampai akhirnya dia meledak. Dia adalah bukti nyata bahwa ketika seseorang dipojokkan ke dinding, dia tidak akan menyerah, dia akan menggigit balik. Apakah yang dia lakukan itu benar? Secara hukum jelas tidak. Tapi secara manusiawi, dia memilih untuk tidak lagi menjadi korban. Dia membakar masa lalunya yang menyedihkan untuk membeli masa depan yang bebas. Terkadang satu-satunya cara untuk memperbaiki hidup yang sudah hancur total adalah dengan meratakannya dengan tanah
dan membangunnya ulang dari abu. Dunia ini kejam, kawan. Dan seringkali cerita yang paling jujur adalah cerita yang paling gelap. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah tentang realita kehidupan yang jarang dibicarakan orang lain, pastikan kalian tidak kemana-mana. Tekan tombol subscribe itu sekarang, bergabunglah dengan kami, dan mari kita hadapi sisi gelap dunia ini bersama-sama di video berikutnya.